goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom, Adik-adik. shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Kain, tentunya adik-adik yang di rumah luar biasa hari ini. Kain gimana kabarnya? Pasti luar Kak biasa. Sandi juga Kak luar Sandi. biasa. Adik-adik di rumah juga tentunya luar biasa. Adik-adik yang luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Iya adik-adik, untuk menunggu hari ini, jam ini tentunya sudah sangat lapar, sangat haus, pengen ibadah tentunya ya adik-adik. Betul. Hari ini kita akan menemani adik-adik untuk beribadah. Siapkan hati, jangan lagi ada yang sambil makan, sambil nonton, apalagi jalan-jalan. Tapi fokus dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Adik-adik, sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Pejamkan mata, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Engkau. Thank you Lord. Sebelum kami memulai ibadah Yes, ini Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Amin. Biarlah Bapa Engkau urapi Oh, terima setiap kasih. anak-anak kami Yes. dari Start Gate GBI Salemba Amin. dan Cibubur Times Square. Dan biarlah Haleluya. setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan Amin, nama-Mu. amin, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah ini dalam Yes. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan Amin. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Ya, hari ini adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah waktu ini kita persembahkan yang terbaik pujian kita sama Amin. Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Adik-adik katakan sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan membimbing, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi dari awal, dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus ku panggil. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hati. Buka suara adik-adik, katakan Yesus ku panggil. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Sekali lagi katakan memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan
Yuk kita sembah Tuhan adik-adik, katakan haleluya. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Yuk adik-adik buka suara, jangan diam, katakan haleluya sama Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, kami cinta Engkau Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu. Oh, kami menyembah-Mu. Adik-adik yang bisa bahasa roh, boleh menyembah Tuhan dalam roh. Katakan sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan. Oh, rabataka nararabasiki nararararabarabaka narararabarabasaka narara. Ya nararabasiki nararabataka narararabarabasaka narararabasu. Ya nararabasiki nararararabarabasaka narara. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu Yesus. Horabasiki nararabataka narararabarabasaka narararabasu. Yesus Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sambil bangkit berdiri adik-adik, katakan sekali lagi dengan sungguh, ku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Katakan di altar-Mu, di altar-Mu. Sambil angkat tanganmu, katakan di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Menyembah sekali lagi di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Yesus dahsyat. Oh haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah adik-adik. Tuhan Yesus baik, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dong. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Wow, Kak, sepertinya kita harus yel-yel dulu. Betul, supaya Kak. sukacita dan semangat kita bangkit hari ini. Yuk Kak Ain. Mari adik-adik, kakak undang berdiri, kita mau yel dulu ya. Yes, haleluya. Starkid, GBI, Salemba, dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Sekarang Kak Sandi mau minta sekali lagi dong. Yang semangat ya. Semua ekspresikan di rumah masing-masing. Starkid, GBI Salemba, dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Wow, wow, luar biasa. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Yes. Biar lebih semangat, mari kita memuji Haleluya. dan menari buat Yes. Tuhan. Siap adik-adik? Wow, Yesus dialah pokok. Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yes, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah
tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sama-sama sorakan. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Dengan semangat katakan, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yes, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sama-sama kita nyanyikan. Kedua tanganku, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun-ayun tepuk tangan, puji nama. Kaki sekarang. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dihimpitkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan sekarang yuk jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun-ayun tepuk tangan, puji. Sekarang kaki yuk. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dihimpitkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Sekarang jalan ke kiri yuk. Jalan serta Yesus. Yes. Jalan serta Yesus setiap hari. Kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. 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 Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow, tadi adik-adik luar biasa, semangat sekali, hampir mau lari bukan jalan lagi ya, betul ya Kak ya? Betul. Semangat sekali, luar biasa. Sekali dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Yes, haleluya. Kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh siapkan seluruh hidup kita. Kita tenangkan jiwa kita. Amin. Untuk firman Tuhan ditaburi lewat hambanya, lewat kakak-kakak yang mau ceritakan firman Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Kita mau katakan satu pujian. Seperti rusa, rindu aliran sungai adik-adik. Terima kasih Bapak. Seperti rusa
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Dengan sungguh-sungguh katakan, bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Adik-adik yuk sambil angkat tangan katakan, hanya Engkaulah pribadi yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yes Lord. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sambil mengangkat tangan sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau ya Tuhan, Kaulah pribadi yang mengenal setiap hati adik-adik sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu. Oh yes Tuhan, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi pada. Katakan adik-adik, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan sama Tuhan, tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi, ini doa kita, tinggal dalam indahnya. Yes Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kakak minta semua tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Seperti pujian kami mau tinggal di bawah dekapan sayap-Mu ya Tuhan. Amin. Untuk kami boleh menikmati kasih, cinta, dan kebaikan-Mu. Amin. Lewat firman-Mu hari ini, biar kami sungguh-sungguh dimotivasi, dikuduskan, bahkan dibangkitkan kasih kami, semangat kami untuk mencintai Tuhan. Amin. Kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami. Kami sambut firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat mendengar firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Shalom mama papa. Kita jumpa lagi di hari Minggu yang indah ini. Hari Minggu yang diberkati Tuhan. Selamat jumpa di ibadah sekolah minggu hari ini. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan ya. Kakak lihat adik-adik semua menari dengan penuh sukacita. Memang kalau untuk Tuhan kita harus memberikan yang terbaik ya adik-adik ya. Karena Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian orang benar. Kita ini semua orang benar adik-adik ya. Oke, sebelum kakak cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami.
Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Urapi kami semua Tuhan, berikan kami hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau tanya dulu. Siapa yang pernah disakiti teman-temannya? Ayo, atau siapa di antara adik-adik yang pernah marah gara-gara dicubit temannya? Wow, adik-adik, ketika adik-adik dicubit, ketika adik-adik dibenci, adik-adik marah gak sih? Mungkin adik-adik marah ya. Tapi hari ini adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita bersikap ketika kita dijahatin orang lain. Ketika kita dimusuhi orang lain. Kita berikan apa kepada saudara-saudara kita itu? Kita berikan pengampunan ya adik-adik. Nah sekarang cerita kakak ini kakak ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nanti adik-adik minta tolong papanya, mamanya atau kakaknya membacakan cerita ini adik-adik ya. Kalau kita baca di sini kelamaan ya. Kalau di sini judulnya ya adik-adik perumpamaan tentang pengampunan. Tapi hari ini kakak ambil judulnya itu hamba yang jahat. Wow, hamba yang jahat. Kalau hamba yang jahat banyak temannya nggak sih adik-adik? Tentu tidak ada temannya ya. Oke, kakak akan mulai cerita ya. Nah, suatu ketika Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Petrus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang membuat saya marah, ya, yang membuat saya jengkel, atau yang membuat saya kecewa? Tuhan, cukupkah saya memberikan pengampunan 3 kali? Atau 7 kali? Tahu nggak adik-adik jawaban Tuhan Yesus apa? Tidak cukup, kata Tuhan Yesus. Terus berapa kali dong Tuhan? Kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Wow, banyak sekali ya adik-adik ya. 70 kali 7 berapa ya adik-adik ya? 490. Artinya adik-adik, kita harus mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita dengan tidak ada batas. Kalau dia berbuat salah datang, maafin ya, oke saya maafin. Datang lagi buat, maafin lagi. 1 hari umpama dia 10 kali buat kesalahan, harus kita maafkan. Oke, saya memaafkan, saya mengasihimu. Nah, ceritanya adik-adik, ada seorang raja. Nah, kemudian raja ini mau mengadakan satu perhitungan. Dipanggillah hamba-hambanya. Nah, kemudian dipanggil salah satu hambanya, maju ke depan. Kemudian raja bilang, hambaku, katanya, kamu kan berhutang kepadaku sebanyak 10.000 talenta. Banyak gak sih adik-adik? Banyak adik-adik. 10.000 talenta kalau kita rupiahkan itu udah sampai miliaran adik-adik ya. Kalau kita buat uang Indonesia. Nah kemudian raja berkata kepada hamba ini, sekarang bayar utangmu. Si hamba ini berkata adik-adik, Tuan, saya belum bisa membayar hutang saya. Kemudian raja bilang, kalau kamu gak bisa bayar hutangmu, kamu, istrimu, dan anak-anakmu harus dijual. Waduh, kasihan banget ya adik-adik ya. Karena kalau tidak bisa bayar hutangnya, katanya anak istrinya semua mau dijual. Kemudian adik-adik,
hamba ini berlutut di depan raja berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan, berikan aku kesempatan, nanti akan aku lunasi hutangku. Kemudian ketika hamba ini berkata demikian, timbullah belas kasihan di hati raja ini adik-adik. Kemudian apa yang dikatakan raja ini? Oke, kata raja, hutangmu saya lunasi semua. Jadi anak dan istrimu tidak usah dijual. Saya ampuni, saya lunasi, kata raja. Adik-adik, kira-kira kalau kita mendapat berita seperti itu senang, sukacita nggak sih adik-adik? Wow, seneng banget. Hutangnya yang segede, sebanyak itu tiba-tiba dihapuskan adik-adik. Wow. Kemudian hamba ini pergi adik-adik keluar. Nah ketika dia keluar, bertemulah dia dengan hamba yang lain. Dan hamba ini adik-adik mempunyai hutang kepada hamba yang sudah dilunasi hutangnya tadi sebanyak 100 dinar. Wow, kalau tadi hamba yang sudah dihapuskan utangnya itu berhutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Itu udah miliaran hitungannya adik-adik ya. Nah yang sekarang setelah utangnya dihapuskan sang raja, dia keluar, dia ketemu dengan temannya yang berhutang kepadanya sebanyak 100 dinar. Kalau dihitung atau dirupiahkan adik-adik ya, 100 dinar ini masih hitungan jutaan. Kalau tadi miliaran, ini 2 jutaan adik-adik. Kemudian dia berkata kepada hamba ini, bayar hutangmu, katanya. Sambil dia tarik kerah bajunya. Kemudian hamba yang satu ini berkata, maaf ya, berikan aku kesempatan, nanti aku bayar deh hutangku, katanya. Hamba yang sudah dilunasi hutangnya berkata, tidak, harus bayar sekarang. Kemudian dia tangkap itu hamba yang tidak bisa bayar hutang, dia masukkan ke penjara adik-adik. Wow, terlalu jahat sekali adik-adik ya. Kemudian waktu hamba yang sudah dilunasi hutangnya ini melakukan kepada hamba yang tidak bisa membayar hutangnya ini, ada teman-teman yang lain melihat adik-adik. Kemudian mereka melaporkan kepada raja. Setelah dilaporkan, raja berkata, panggil hambanya. Dipanggil adik-adik, hamba yang utangnya sudah dilunasi tadi menghadap raja. Kemudian raja berkata, sekarang kamu harus ikut algojo katanya. Algojo itu adik-adik tukang-tukang pukul adik-adik ya. Sekarang hamba itu dimasukkan ke dalam penjara. Di sana dia sampai bisa melunasi hutang-hutangnya. Kalau tidak bisa melunasi hutangnya, dia tidak akan bisa keluar adik-adik. Nah, dari pelajaran ini adik-adik ya, kita bisa ambil satu pelajaran apa adik-adik? Kalau kita sudah diampuni atau kita punya utang, kemudian utang kita dilunasi, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain yang berhutang kepada kita. Itu namanya belas kasihan seperti raja tadi, memiliki belas kasihan kepada hamba yang berutang banyak itu. Tapi hamba yang berutang banyak tidak memiliki belas kasihan adik-adik kepada hamba yang berutang kepadanya. Sehingga raja menyuruh supaya hutang-hutang yang besar itu dilunasi semua, dan dia dimasukkan dalam penjara adik-adik. Nah, firman Tuhan berkata begini adik-adik, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa kita di surga juga akan mengampuni. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Karena di doa Bapa kami itu ada tulis, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi bukan hanya teori, kita harus praktekkan adik-adik. Karena kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Biar orang lain melihat ada Kristus, ada Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Jadi adik-adik,
apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita harus bisa juga bagikan kepada orang lain. Dosa kita adik-adik ya, yang banyak itu ya, sudah Tuhan ampuni. Dengan cara apa adik-adik? Tuhan sudah mati di atas kayu salib adik-adik. Itu untuk menebus dosa kita. Karena kalau dosa kita tidak diampuni, kita semua akan masuk neraka adik-adik. Ada yang masuk neraka di sini? Kakak nggak mau. Kakak mau masuk di sorga. Jadi supaya kita semua nanti berjumpa di sorga adik-adik ya, kita harus bisa mengampuni orang atau saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Karena adik-adik tahu ya, Tuhan sudah mati bagi kita karena dosa kita yang besar. Masa kita untuk mengampuni saudara-saudara kita yang lain kita tidak mau? Mungkin kesalahannya hanya sedikit, hanya kecil, tapi kita simpan terus. Masih ingat adik-adik waktu kakak cerita di live Zoom tentang kentang yang busuk? Kan? Kentang yang busuk ini kan baunya nggak enak ya adik-adik. Itu berbicara tentang sesuatu yang kita simpan, itu sampah. Mau tidur kita bawa, mau mandi kita bawa, mau makan kita bawa, mau belajar kita, kemana kita pergi kita bawa. Enak gak adik-adik? Ya gak enak. Baunya nanti orang cium, wih, bawa sampah kemana-mana. Nah sampah itu lama-lama kan busuk adik-adik. Kalau sudah busuk apa? Mengeluarkan ulat-ulat. Nah itu makanya kalau orang simpan kesalahan orang lain dalam hatinya, nanti akan timbul banyak penyakit adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita mengampuni saudara-saudara kita atau orang lain yang bersalah kepada kita. Minta kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kekuatan kita sendiri nggak bisa adik-adik. Kita hanya harus minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke adik-adik ya, cerita kakak sampai di sini. Biar kita semua dapat melakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan di dalam hati kami, biar itu berbuah, bertumbuh, berlipat kali ganda, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Tuhan, mampukan setiap anak-anak yang mendengarkan firman ini Tuhan, untuk mereka dapat mengampuni mungkin teman-teman mereka yang berbuat salah kepada mereka, atau saudara-saudara mereka yang lain. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan itu buat kami semua, buat adik-adik yang ada di rumah juga. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Minta tolong mama papa untuk menyaksikan barcode yang ada ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan. Berkati kami supaya persembahan ini berkenan kepada hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi Ku mengatur persembahan bagimu. Ku
perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, saatnya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terus terima kasih untuk bangsa Indonesia. Ya, corona nggak datang lagi ke bangsa Indonesia untuk kasih ini ya Tuhan. Iya bangsa iya virus dan nggak datang lagi ke bangsa Indonesia. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami akan berdoa pada David, Bu Rita, dan Kakak Eca. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Haleluya Bapa, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan menjadi Amin. rema di dalam setiap kehidupan Yes, Tuhan. kami sehari-hari Tuhan. Amin. Berkati kami semua, anak-anak Yes. GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Yes. Papa mama kami juga, berkati pekerjaan papa mama kami. Amin.
dan semuanya Tuhan Engkau berkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami 1 minggu ke depan Yes. Tuhan. Sekolah kami juga Tuhan Engkau berkati. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye. Bye.